Itu bukannya kalungnya Marsha kan? Saya pernah lihat Marsha pakai kalung. Pasti saya sebagai kakak bakal bantu lah. Cari rekomendasi rumah sakit itu gampang buat saya. Iya, tadi juga keputus karena tiba-tiba saya kaget. Jadi handphonenya jatuh terus mati handphone saya sekarang. Jatuh handphone. Ya udah, nanti saya coba carikan rekomendasi rumah sakit yang bagus buat Bu Sekar ya. Sama dokternya sekalian. Iya. Makasih ya. Makasih banyak. Udah sewajar ya kan. Kakak membantu adik. Maaf jadi harus repot-repot datang ke sini karena Ya khawatir. nggak masalah. Saya jujur khawatir lah tadi. Kamu tiba-tiba telepon terus handphonenya tiba-tiba mati. Ya bagaimanapun saya kan kakak kamu. Kalau ada apa-apa sama adik saya sendiri kan saya pasti akan gak bisa tinggal diam. Ya udah kalau begitu. Istirahat ya. Salam buat Bu Sekar. Iya. Jangan nangis lagi. Mengenai handphonenya Marsha yang kita hack, saya masih yakin Marsha belum tahu kalau handphonenya dihack. Tapi ada sesuatu yang ditutupi sama Marsha ini. Dan ini bukan perihal masalahnya Bu Sekar. Masih ada sesuatu yang terjadi di hutan. Tapi Marsha nggak mau cerita ke siapapun. Iya Pak, saya juga merasa aneh ketika tadi saya melihat asistennya Bu Sekar yang terlihat tegang ketika kita datang ke sana. Ya apalagi ditambah Marsha sempat telepon di hutan tadi dan keputuskan. Pokoknya saya mau pengawasan rumah Bu Sekar jangan sampai kendor. Baik Pak. Untuk Riza, pantau terus handphone Marsha ya. Siapa tahu ada percakapan baru. Baik Pak. Aldebaran dan orang-orangnya udah pergi, Mah udah pulang. Kalau sampai Al tahu ada yang tidak beres, kamu dan adik kamu akan menanggung akibatnya. Kamu jangan bertindak macam-macam lagi, Marsha. Kamu tahu kan, Mama bisa berbuat apa? Iya, Mah. Marsha mohon sama Mama tolong jangan sakiti Tiara. Tolong jangan sentuh dia, Mah. Mulai sekarang gerak-gerik kamu akan diawasi lebih ketat lagi. Kalau Mama lihat ada hal yang mencurigakan, Mama gak segan-segan untuk menyakiti kamu dan adik kamu. Non Marsha jangan coba-coba kabur. Percuma aja. Karena saya dan anak buah saya akan mengawasi Non Marsha lebih ketat lagi. Sesuai dengan perintah Ibu Sekar. Gimana keadaannya Namira? Dia baik-baik aja? Lebih baik Non Marsha lakukan aja misi Non Marsha. Sesuai dengan arahan Ibu Sekar. Dengan cepat dan rapi, Non. Kalau mau, Namira selamat. Sekarang aku malah makin membuat keselamatan Namira terancam. Kasihan sekali Namira terseret masalah ini. Tapi kalau aku nggak melakukan perintah Mama, Namira akan dihabisi. Aku tahu betul kalau Mama bukan orang yang cuma asal mengancam aja. Mama perempuan yang berhati dingin dan kejam.
Mama pasti gak segan-segan menghabisi Namira. Tapi permintaan mama ini untuk menghabisi keluarga Aldebaran benar-benar berat. Aku gak mau melakukan hal keji seperti itu. Kita lagi punya banyak masalah. Kita lagi banyak punya pengharapan. Atau kita lagi ingin sesuatu. Kita punya hajat. Supaya hajat kita diijabah kan, otomatis kita harus bisa dekat juga dengan Allah. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin-Mu. Aku berserah diri padamu ya Allah. Menurut kalian mungkin nggak Marsha ini diancam? Kalau menurut saya iya Pak. Tapi dengan cara apa? Bu Sekar mengancam Marsha. Gini, kita sepakat kan ya, kalau hubungan Marsha dan Bu Sekar ini lagi tidak baik, lagi tidak harmonis, ya kan? Dan itu juga ditunjang dengan beberapa sikap Marsha yang belakangan ini gerak-geriknya agak sedikit aneh nih. Iya Pak, saya sependapat begitu juga Pak. Ya dari sikapnya Marsha yang memang berubah-ubah seperti ini nih, saya yakin ada sesuatu yang besar yang memang Marsha lindungi. Cuman belum tahu itu apa. Za, mungkin dari komunikasi di teleponnya Marsha, kamu sempat nggak ada keingat atau misalkan Marsha sempat ngomong masalah tentang ini? Nggak ada Pak. Mungkin agak rumit sekali ya teka-tekinya ya. Ini harus dipecahkan masalah ini karena dengan Marsha tadi telepon minta tolong sama saya, terus tiba-tiba teleponnya mati, terus pas ketemu bisa berubah 180 derajat, ini agak aneh nih Ren. Betul Pak. Ya. Aneh sekali. Saya yakin ini ada sesuatu, dan sesuatu ini melibatkan Bu Sekar, tapi di luar permasalahan dari Bu Sekar ini. Feeling saya nih Marsha diancam, ditekan sama Bu Sekar ini. Karena ada sesuatu yang memang kita nggak tahu masalahnya apa. Kemungkinan memang masalahnya Marsha. Sebentar Pak. Assalamualaikum. Gimana? Ada laporan apa? Apa? Pak Adnan udah siuman? Syukurlah. Kalau begitu kalian jaga Pak Adnan dengan baik ya. Wassalamualaikum. Pak, maaf. Saya dapat kabar dari anak buah saya, Pak. Kalau Pak Adnan udah siuman sekarang, Pak. Oke, kita langsung ke rumah sakit aja, ya. Ya, Bu. Gimana Marsha? Saya sudah kunci di kamarnya, Bu. Dan saya terus meminta supaya Marsha mau menjalankan misi dari Ibu Sekar. Kalau mau adiknya Namira selamat, Bu. Ya, setelah semua perintah yang saya berikan kepada dia, saya masih belum bisa mempercayai dia. Saya masih harus tetap mewaspadai tindakan dia. Ya, Ibu Sekar tenang aja, Bu. Saya pastikan sudah siap semua besok. Kalau besok saya akan memasang pelacak pada non Marsha, Bu. Ya, kamu pastikan Marsha tidak melakukan tindakan yang macam-macam ya. Kamu kasih tahu anak buah kamu untuk menjaga ketat Marsha. Iya, Bu. Saya janji kejadian kemarin tidak akan terulang lagi. Dan saya pastikan, Bu, anak buah saya tidak akan terkecoh lagi, Bu. Oke. Pak Al. Pak Randy. Gimana pencarian Namira? Apakah Namira sudah ditemukan, Pak? Sebelumnya saya minta maaf ya Pak Adnan. Saya, Randy, Riza, tim saya sebetulnya sampai hari ini pun masih mencoba untuk mencari Namira. Cuman memang hasilnya masih nihil. Kami masih berjalan di tempat, belum menemukan petunjuk yang lebih dalam lagi.
Lalu bagaimana dengan Bu Marsha yang katanya mau mencari Namira? Om Adnan, maaf saya mau nanya. Apa ada sesuatu yang Om tahu dan kita di sini nggak tahu? Ya Allah, apa aku harus bicara? Aku sudah berjanji dengan Bu Marsha nggak akan membongkar semuanya. Tapi hal itu mungkin bisa membantu pencari Namira. Dan rasanya juga nggak mungkin aku terus menyembunyikan fakta penting dari orang-orang baik seperti Pak Al. Pak Adnan cukup berat sepertinya ingin bercerita kepada kami. Begini Pak Al, waktu Bu Marsha bertemu dengan saya, dia berjanji akan mencari Namira. Tapi sampai sekarang, saya belum dapat kabar dari Bu Marsha soal Namira. Maaf kalau saya masih ragu dan terpaksa menutupi informasi kalau Namira dan Marsha adalah kakak adik. Marsha mencari Namira ya. Justru kayaknya feeling saya ya, hilangnya Namira ini justru karena Marsha loh Pak. Marsha itu sama Namira nggak pernah akur di kantor, selalu bertengkar. Dan akhir-akhir ini memang cukup rumit pertengkarannya, cukup besar. Pertengkaran mereka itu biasa dimulai dari Marsha, Pak. Memang dari awal saya nggak tahu konfliknya apa ya. Tapi semakin kesini saya dengar dari karyawan saya juga yang sering melihat Marsha dan Namira itu memang selalu beradu mulut. Terlihat sepertinya memang Namira ya seperti itulah Pak. Marshanya yang mungkin kurang suka sama Namira. Nggak mungkin, Pak. Saya yakin kalau Bu Marsha nggak akan mencelakai Namira, Pak. Di sini saya yang nggak yakin. Saya malah yakinnya justru malah Marsha yang menjebak Namira ini. Ya memang rencananya sih besok saya mau melaporkan Marsha ke polisi atas hilangnya Namira. Ya, karena bagaimanapun bukti pertengkaran antara Marsha dan Namira ini cukup valid. Kami juga punya bukti-buktinya. Dan rencananya saya memang kalau misalkan Namira sudah ditemukan, Marsha pengen langsung saya pecat dari kantor saya. Mungkin Bapak mempercayai orang yang salah. Itu bukannya kalungnya Marsha kan? Saya pernah lihat Marsha pakai kalung itu. Kalau gitu saya ke ruangan saya dulu, Pak. Ya, silakan.